فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Mana fi bab ma jaa min at-taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah falyaqra. Loh, cuman satu hadis kok. Anda kali, kum Iqra minal kitab. Ya, yang punya kitab baca dari kitabnya. Suar. Nah, hendak ya Akbar. Babnya tentang apa ini, Bar? Babnya tentang apa, Ali? Loh, kirain udah agak terlambat, udah siap taklim. Babnya tentang apa, Azam? Jangan ditengok, kalau udah ngerti itu jangan ditengok. Itu kan ngulangi lagi, namanya baca saja itu. Anda mau tahu kamu itu ngerti nggak yang dipelajari terakhir itu tentang apa? Loh, dari tadi ngapain sebenarnya? Nggak kayak Iqbal. Bab tentang apa ini yang mau dipelajari apa sekarang? Nah, larangan beribadah kepada Allah tapi di samping kuburan orang saleh. Itu saja pun terlarang. Ya, lantas bagaimana lagi kalau langsung diibadahi orang solehnya? Paham? Sedangkan yang diibadahi Allah saja pun, tapi karena di kuburan orang soleh itu tercela. Gitu. Kalian pandai kan bahasa sendiri gitu. Itu tandanya kamu paham, kamu ngerti. Kalau kamu ulangi lagi, itu tinggal diktikan saja gitu. Kamu tinggal mengulangi apa yang di kitab. Karena nggak ngerti kamu paham atau tidak jadinya. Paham ya? Ya, kalaupun ada waktu, Anda datang terlambat, disiapkan. Dibaca-bacai yang kemarin pertemuan terakhir. Jadi anggedai pun nggak masuk pun, tetap termurojaah pelajaran yang lama. Gitu. Paham ya? Kayak gitu ya insya Allah ya. Makanya kalau sudah waktunya datang, ya disiapkan saja. Ya. Jadi kalaupun nggak masuk atau terlambat, tetap kamu sudah murojaah. Gitu. Jangan nunggu ada gurunya. Baru murojaah, baru ngafal pun enggak. Padahal sudah mau jam 11. Nah, paham ya? Nah, kalau udah besar itu nggak bisa jadi santri manja. Harus jadi santri mandiri. Harus tahu ini untuk kebaikanku. Ya. Udah nggak zaman lagi belajar didorong-dorong, itu nggak zaman. Nggak oleh orang tuamu, nggak oleh gurumu. Kami ini hanya membantu. Ya, menyampaikan apa yang kami bisa sampaikan. Gitu. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala walahuma anha qalat walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, dan dalam riwayat keduanya yaitu Bukhari dan Muslim. Wa huwa yughni an qawlihi fi akhirih akhrajah, dan ini sudah cukup dari ucapan beliau di akhirnya akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, enggak perlu jadi double. Paham? Di bawahnya kan ada lagi akhrajah. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al Fauzan, kalimat di atasnya walahuma itu sudah
membuat tidak perlu lagi di akhirnya ditambahkan akhroja. Paham? Fala'allahu sabaqa qalamin, maka sepertinya itu adalah kekeliruan pena. Mungkin tadi beliau nggak nengok ke atas. Kemudian setelah selesai nuliskan hadisnya, beliau sebutkan lagi akhroja. Beliau nggak ngelihat tadi di atasnya sudah beliau sebutkan apa? Walahuma. Itu caranya berhusnuzon sama para ulama. Ya, jangan dikritik. Ini gimana ini? Di atas sudah ada walahuma, di bawahnya lagi akhroja. Paham? Gitu. Anha, dari dia, an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhammin nun wa kasri zai nuzil. Nazala bihi malakul mauti. Ketika turun kepada beliau malaikat kematian. Itu di akhir-akhir hayatnya beliau. Ketika sudah sakratul maut Nabi. Ini peristiwanya ketika sudah Nabi SAW mengalami sakratul maut. Taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Taufiqa bikasril fa wa fathiha, juga boleh taufaqa. Maknanya ja'ala, beliau menjadikan, beliau mulai. Yatrah, melemparkan, meletakkan. Khamisah, kisaun lahu a'lam ay khutut, kain yang memiliki corak, yaitu garis-garis. Beliau meletakkan kain yang bergaris. Anan, sini taklimnya. Di sana nengok apa? Ngelamun. Ya. Beliau meletakkan selembar kain yang bergaris ala wajhihi, di atas wajahnya. Kenapa? Supaya enak. Supaya agak sejuk, agak nyaman. Ya, mungkin dibasahkan kainnya baru diletakkan di wajah. Fa idza tamma biha kasyafaha ai ghammathu, jika beliau sudah terasa sempit, fahta basa nafasuhu anil khuruj, dan tertahan nafas beliau untuk keluar karena diletakkan kain jadi susah bernafas. Kasyafaha ai azalaha an wajhi syarif, maka beliau menyingkirkan kain itu dari wajahnya yang mulia. Iya, supaya enak tadi diletakkan kain. Ketika udah mulai sesak nafasnya, Nabi SAW beliau buka lagi kainnya itu. Paham ya peristiwanya? Gitu. Karena beliau sedang sakratul maut. Iya, sudah berat keadaan beliau, sudah payah. Faqala wa huwa kadzalik ai fi hadhil halatil harijah, yaitu dalam keadaan yang sulit. Maka beliau berkata dalam keadaan seperti itu, maksudnya dalam keadaan yang sulit seperti itu, yuqasi syiddatan naza, beliau sedang mengalami kerasnya peristiwa sakratul maut. Naza itu mau pencabutan nyawa, naza mencabut. Pencabutan apa maksudnya? Pencabutan nyawa. Sempat-sempatnya beliau menyampaikan sebuah hadis padahal beliau sendiri sedang menghadapi sakratul maut. Paham ya maksudnya? Berarti ini kan penting sekali ini untuk beliau sampaikan. Kondisi beliau lagi payah saja pun beliau sempat-sempatnya menyampaikan pesan ini kepada kita. Apa itu? Laknatullah alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubura anbiya'ihi masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya bukan masjid namanya, tempat ibadahnya Yahudi dan Nasara. Paham maksudnya ya? Ini masjid maksudnya tempat ibadah. Nggak mungkin Yahudi bangun apa? Masjid. Nggak mungkin Nasara bangun masjid. Maksudnya apa? Menjadikannya sebagai tempat ibadahnya mereka. Di mana mereka beribadah? Di kuburan orang solehnya mereka. Gitu. Yuhadziru ma sona'u ailanahum tahziran li ummatihi antasna'a ma sona'u. Beliau melaknat mereka sebagai peringatan untuk umatnya dari melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Ini beliau laknat orang Yahudi dan Nasara supaya umat ini hati-hati, supaya umat ini jangan ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Apa yang dilakukan Yahudi dan Nasara, Abdullah? Beribadah di kuburan orang soleh mereka. Kemudian kata Aisyah,
Walau dzalik ubriza qabru. Kalau bukan karena itu, niscaya akan ditampakkan kuburan Nabi, ai ladu fina kharija baiti. Maksudnya akan dikuburkan Nabi di luar rumahnya Aisyah. Kalau bukan karena nanti takut apa? Orang beribadah di samping kuburan siapa? Nabi. Niscaya Rasul nggak dikuburkan di dalam kamarnya Aisyah. Tapi di mana? Di luar. Tapi kalau di luar, ya nanti orang berbondong-bondong kemana? Ke kuburannya Nabi ngapain? Beribadah. Paham ya? Jadi alasan ya, kuburan Nabi itu dijadikan di dalam rumahnya Aisyah itu ada dua. Yang pertama karena memang Nabi itu dikuburkan di mana beliau wafat. Udah, karena wafatnya di kamarnya Aisyah, maka disitulah jadinya kuburannya. Alasan yang kedua, karena kalau dikuburkan di luar rumah, maka nanti orang akan beribadah di samping kuburan orang soleh. Nah ini kan udah sakratul maut. Beliau nggak mau kuburannya nanti diperlakukan kayak orang Yahudi dan Nasara memperlakukan kuburan Nabi mereka. Apa itu? Ittakhadhu masajid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi dua alasannya. Kenapa Nabi itu kuburannya di dalam kamarnya siapa? Aisyah. Pertama karena memang di situ beliau wafatnya. Yang kedua karena khawatir kalau di luar rumah nanti orang-orang beribadah di mana? Di mana Satria? Di kuburannya Nabi. Paham ya? Gitu. Khasya ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjidah. Hanya saja dikhawatirkan nanti kuburan itu akan dijadikan sebagai masjid. Nah, dan sekarang terbukti. Nggak nampak saja kuburan Nabi, orang banyak apa ini? Berdoa ya menghadap kuburan Nabi dari luar sekarang tapi iya, dicari nanti mana kubah hijaunya kan tandanya di bawahnya kuburan Nabi, tapi orang dari luar kalau dari dalam nggak bisa. Diusir sama polisi. Iya. Itu pun dari dalam masjid pun juga nggak kelihatan juga banyak kuburannya. Itu pun kalau bisa mereka usap-usap pun mereka usap-usap pintunya. Paham ya? Apalagi kalau kelihatan apanya? Kuburannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Khusyiya ayyurwa bi fathil kha wal bil bina'i lil fa'il. Fayakunu anna rasul huwa alladhi amarahum bi adami ibrazi qabru. Kalau dibaca khosya, ya. Khosya maka yang takut adalah beliau. Beliau takut gitu. Kuburan beliau dijadikan apa? Masjid gitu. Dan sekarang dijadikan masjid. Jadikan masjid. Iya. Syukurnya di sana masih ada dakwah tauhid sehingga dibatasi, dipagar dan yang lain-lainnya. Iya. Karena sekarang sudah masuk area apa? Masjid. Bayangkan kalau di sana tidak ada tauhid, oh, itu bakal jadi apa? Tempat kesyirikan. Nah, ya kalian lihat saja. Yang enggak nabi saja pun orang soleh, wali, syekh segala macamnya, iya kan? Syekhnya orang-orang sufi dan yang lain bagaimana dikeramatkan, bagaimana diagung-agungkan kuburannya para wali. Nah, apalagi kuburan siapa? Nabi, bisa dibayangkan itu. Iya kan? Sedangkan kuburan wali-wali saja diagung-agungkan, apalagi kuburan Nabi kalau tidak ada dakwah tauhid di Arab Saudi sana gitu. Maka maknanya adalah bahwasanya Rasul yang memerintahkan mereka untuk kuburan beliau itu tidak ditampakkan. Apa nggak ditampakkan maksudnya? Tidak dikuburkan di luar rumahnya Aisyah. Kalau di kamarnya Aisyah kan nggak kelihatan kuburnya. Nggak mungkin orang beribadah masuk ke dalam kamarnya siapa? Aisyah. Paham ya? Gitu. Qala wa yurwa bi dhammil kha bil bina'i lil maf'ul, dan juga ada riwayat pakai dhammah kha, khusyiya, dikhawatirkan. Fa yakunul ma'na anna sahabata humul ladzina khasyaw ala khasyaw dzalika falam yubrizu qabrah. Sama saja. Kalau maknanya dibaca khusyiya, maka yang khawatir itu adalah para sahabat. Mereka yang khawatir hal itu. Ya, makanya mereka para sahabat tidak menampakkan kuburan Nabi. Makanya mereka tidak menguburkan Nabi di luar rumahnya Aisyah. Al-makna ijmali lil hadis, mana hadis ini secara umum, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid wa tajnibal ummah ma waqa'at fihi al-umamid dhallati minal ghuluwi fi kuburi anbiya'ihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semangatnya beliau untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat ini dari apa-apa yang umat-umat sesat telah terjatuh ke dalamnya,
berupa sifat hulu, sikap hulu terhadap kuburan para nabi mereka, hatta ala zalika bihim ila syirk, sampai-sampai hal itu mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyaqil maut wa muqasati syiddatin naza, maka ini menjadikan Nabi SAW padahal beliau dalam keadaan sakratul maut dan sedang menghadapi kerasnya kematian, yuhadziru ummatahu, beliau sempat-sempatnya memperingatkan umatnya, an la yaghluwa fi qabri, agar jangan gulu tentang kuburan Nabi SAW terhadap kuburan beliau, fayatakhizuhu masjida yusalluna indah, sehingga nanti mereka menjadikan dan menganggap kuburan beliau sebagai masjid yang mereka sholat di sampingnya. Sholatnya untuk siapa? Untuk Allah awalnya, gitu. Kama fa'alatil yahudu wan nasara dzalika ma'a kuburi anbiya'ihim. Ya Allah. Sebagaimana Yahudi dan Nasara melakukan hal itu terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Wassallallahu alaihi, maka semoga salawat Allah tercurahkan kepada beliau. Laqad ballaghal balaghal mubin, sungguh beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Munasabatul hadisil bab, kaitan hadis ini dengan babnya apa? Anna fihil man'a min ibadatillah inda kuburil anbiya, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat larangan dari beribadah kepada Allah tapi di samping kuburan para nabi atau orang soleh. Ya kalau nabi aja nggak boleh, apalagi orang soleh biasa yang bukan nabi, iya kan? Nah, wattikhadhiha masajid, dan larangan dari menjadikannya sebagai masjid, yaitu tempat apa? Ibadah, tempat sholat. Li'annahu yufdhi ila syirki billah, karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, hendak Ali al-ula, minit ya, yusalla. Nah, al-man'u min ittikhadhi kuburil anbiya wassalihina masajid yusalla fiha lillah li'anna dzalika wasilatun ila syirki. Tarjim. Sebagai masjid nggak apa-apa gitu. Sebagai masjid, karena ini konteksnya kan untuk kita gitu ya. Nah, sebagai masjid yang disolati, yusolla di dalamnya. Nah, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh sebagai masjid yang disolati di dalamnya untuk Allah, walaupun sholatnya untuk Allah, ingat, karena itu adalah perantara menuju kesyirikan. Yang kedua, hendak ke Iqbal. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya. Naam, syiddatuh timami Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa i'tinaihi bitauhidi wa khaufihi an yu'azzama qabruhu li'anna dzalika yufdhi ila syirki. Tarjim. Naam, perhatian, ihtimam. Sallallahu alaihi wasallam. Baru perhatian itu i'tina, tadi sama, ihtimam dengan i'tina itu sama. Iya, ihtimam dengan i'tina itu sama. Besarnya perhatian beliau terhadap tauhid, langsung saja gitu. Besarnya perhatian Rasul terhadap tauhid
dan besarnya dari, takut dari gitu kan, diagungkannya. Iya. Nah, besarnya perhatian Nabi SAW terhadap tauhid dan besarnya rasa takut beliau dari diagungkannya kuburan beliau karena itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Hendak azam, asalisa yang ketiga, lakni, misla, maf'ul bi, fa'ala, dan orang yang melakukan semisal, mudhof ilaih, fi alal watikha watikhaziha masajid. Jawazul anil Yahudi wan Nasara, bolehnya melaknat Yahudi dan Nasara. Wa man fa'ala misla fi'lihim, dan juga melaknat orang yang melakukan semisal perbuatan mereka. Minal bina'i alal kubur, berupa membangun di atas kuburan. Wattikhadhiha masajid, dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Boleh dilaknat. Nah, apalagi laknat secara umum. Semoga Allah melaknat orang-orang yang sholat di kuburan. Boleh? Boleh. Gitu. Paham ya? Nah, yang keempat, bayanul hikmah min dafni Nabi SAW fi baiti. Penjelasan tentang hikmah, alasan dari dikuburkannya Nabi di dalam rumahnya. Berapa tadi alasannya? Hanan, apa saja? Azam, apa alasannya Nabi dikuburkan di rumah? Hmm? Terus kenapa? Karena Nabi itu dikuburkan di mana dia wafat. Terus yang kedua, takut diagungkan kuburannya. Wa anna dzalika liman iftitan bihi, dan bahwasanya hal itu adalah karena untuk mencegah terfitnahnya manusia terhadap kuburan beliau. Al-khamisah anna Nabi SAW basyarun. Yang kelima, faedahnya bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia biasa. Yajri alaihi ma yajri alal basyari minal mauti wa syiddatin naza'. Berlaku, terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia yang lain, berupa kematian dan juga kerasnya sakaratul maut gitu. Jadi kalau karena beliau nabi terus nggak ada sakaratul mautnya, sama. Terus kalau nabi dia nggak mati, enggak, beliau juga manusia, bisa mati dan juga mengalami yang namanya sakitnya sakaratul maut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul i'rab. Matikan yang sana nih. Mati sana.